sekarang bisa dihitung dengan hitungan jari. Itu diakibatkan dengan apa? Ya dengan adanya wabah yang Allah turunkan. Dan setiap wabah, musibah atau bala yang Allah turunkan, yang menjadi penyebab utama yaitu kedzaliman. Penyebab utamanya yang paling besar yaitu kedzaliman. Apa yang dimaksud dengan kedzaliman? Ya, orang kadang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Di mana orang yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, dia jauh dari perintah Allah. Dia mengerjakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Itu orang sedang menzalimi dirinya sendiri. Menzalimi istrinya banyak. Di mana menzalimi istrinya? Membiarkan istrinya keluar tanpa menggunakan kerudung, tanpa menutup auratnya. Ya. Bergaul dengan lelaki yang bukan muhrim, berjabat tangan dengan lelaki yang bukan muhrimnya. Itu kedzaliman itu. Itu suami sedang berbuat zalim kepada istrinya, tidak mencegah, tidak bilangin apa-apa, tidak memberikan nasihat, dibiarkan saja, berarti itu suami sedang menzalimi istri. Kemudian menzalimi anaknya. Bagaimana menzalimi anaknya? Membiarkan anak berkeliuran, main kemana-mana dibebaskan, mau ke sini bebas, mau ke sana bebas, mau gaul sama sini, sama siapa saja bebas, mau pulang malam, mau pulang subuh bebas tanpa ada teguran. Berarti kita secara tidak langsung orang tua itu sedang menzalimi anaknya sendiri. Atau banyak berbuat kezaliman. Itulah penyebab utama diturunkannya wabah bala kepada umat manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min musibatin, lihat di dalam syarah hadis ini. Wa ma min musibatin tagaw 'alal mustawal afrad wa syu'ub illa wa kana dzulmu sababuha. Tidaklah ada musibah yang Allah turunkan kepada individu orang, ya, perorangan, atau Allah turunkan kepada syu'ub, suatu negara, suatu tempat, suatu penduduk. Syu'ub, ya. Begitu negara Indonesia, seperti negara Saudi Arabia atau negara Cina, itu namanya syu'ub. Tidaklah Allah turunkan musibah, wabah, bencana kepada perorangan atau kepada masyarakat luas illa wa kana dzulm sababuha, kecuali kedzalimanlah yang merupakan penyebabnya. Kedzaliman yang merupakan penyebabnya. Zalim terhadap dirinya sendiri, zalim terhadap orang lain, ya, zalim kepada masyarakat, Allah turunkan bencana. Wa qad garrara al-Qur'an hadhil haqiqah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di dalam Al-Qur'an kenyataan ini, hadhil haqiqah, kenyataan ini. Wa bayyana, dan menjelaskan di dalam Al-Qur'an anna sababa halakil qura, bahwasanya sebab hancurnya penduduk desa, hancurnya suatu negara, hancurnya wal umam, dan hancurnya suatu umat, dzulmun ahli, dzulmu ahli, kezaliman penduduknya. Jadi sudah lebih banyak yang zalim daripada yang berbuat baik di hadapan Allah. Kalau suatu tempat kezaliman lebih merajalela daripada ketaatan, kalau di suatu tempat lebih banyak kemaksiatan daripada ketaatan, lebih banyak kezaliman daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ujian kepada penduduk tersebut. Ya. Paham enggak? Nah, maka harus kita waspadai untuk mencegah virus corona. Di samping anjuran-anjuran dari pemerintah sekarang, harus kita perhatikan juga. Ya. Apa yang menjadi anjuran pemerintah? Jangan banyak gaul, jangan banyak keluar. Ya, keluar sebatasnya aja, seperlunya aja. Ya. Kemudian sering cuci tangan. WHO, tahu, ada orang memutuskan, orang pinter memutuskan, dianjurkan untuk di zaman sekarang orang setiap dari luar masuk ke rumahnya harus mencuci tangannya dengan cara ini dipraktekkan sama zaman sekarang. Kata siapa? Kata profesor. Untuk mencegah datangnya virus corona harus setiap orang masuk ke masuk ke rumahnya, dari luar masuk ke rumahnya, atau mau makan disunahkan atau dianjurkan untuk mencuci kedua telapak tangannya dengan cara mencela-celai. Tahu enggak kalian? Ajaran ini sudah diajarkan jauh dari zamannya Rasulullah oleh Rasulullah. Coba kalau orang ini dasarnya mengikuti perintah Rasulullah, itu lihat Rasulullah. Ya. Terbukti bahwasanya apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu untuk kesehatan zahir dan batin. Mau makan suruh cuci tangan, dipraktekin lagi. Ya. Dicuci dua telapak tangan, kemudian yang kiri di atas yang kanan, ya, di celah-celah dibersihkan bagian ininya, kemudian setelah itu yang kanan ditaruh di atas yang kiri, dicela-celai juga jari-jarinya. Dan sekarang dianjurkan oleh orang-orang pintar untuk mencegah datangnya virus corona itu cuci tangannya harus seperti itu. Siapa yang pertama mengajarkan cuci tangan harus seperti itu? Rasulullah SAW. Ya. Coba kalau dari dulu ngikuti sunnah Rasulullah, insya Allah tidak ada yang terjadi virus-virus seperti ini. Nah, dikarenakan banyak di antara manusia yang sudah jauh dari syariat Allah, sudah jauh dari ajaran Rasulullah, Allah turunkan musibah. Ya.
Allah turunkan bencana, Allah turunkan wabah wali. Jadi mudah-mudahan ya, kita harus selalu berdoa. Insya Allah ya, kita tertib di sini baca Rotibul Haddad, kemudian Wirdul Latif, kemudian Hizib Nasr, Hizib Bahar. Kita niatkan bukan hanya untuk kita saja, tetapi kita niatkan keselamatan untuk seluruh umat dan khususnya untuk seluruh umat Islam, untuk seluruh umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan wabah musibah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijauhkan dari semua umat manusia. Jadi kita niatkan ya. Dari mulai saat ini kita niatkan doa yang kita baca, wirid yang kita baca ya, tertib-tertib dari Khulasatul Madad yang kita baca, kita niatkan untuk keselamatan umat manusia ya, khususnya untuk keluarga kita, ya, anak-anak kita atau saudara kita, orang tua kita, dan umumnya untuk semua umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit itu, wabah tersebut, dan mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit tersebut. Jadi asal-usulnya kembali lagi ke dalam pembahasan bahwasanya musibah, penyebab musibah, bala, wabah yang Allah turunkan, sebab yang paling terkuat adalah kezaliman. Di dalam Al-Quran sudah jelas. Di dalam Al-Quran sudah jelas. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan tidaklah kami menghancurkan penduduk desa kecuali penduduknya selalu berbuat zalim. Sampai berapa ratus di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang kezaliman. Di antaranya ini, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan tidaklah kami mencelakakan, menghancurkan, membinasakan suatu qura, suatu negara, suatu tempat, suatu negeri, suatu kampung, illa kecuali wa ahluha zalimun, kecuali karena penduduknya selalu berbuat zalim. Itu penyebabnya kata Allah. Dan Allah, wa qala ta'ala, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan tidak akan sampai terjadi Allah Subhanahu wa taala membinasakan suatu tempat, membinasakan suatu kampung ya, sedangkan penduduk kampung tersebut muslihun, mereka lebih banyak yang beribadah, mereka lebih banyak yang bertakwanya, mereka lebih banyak yang taat kepada Allah dan taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir ya, hadis yang ke-20 ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqud dzulma, hati-hati dengan kezaliman. Jangan sering menzalimi diri sendiri. Jangan sering berbuat zalim. Ittaqud dzulma, hati-hati kezaliman. Hati-hati dengan kezaliman, dengan kemaksiatan. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman akan menjadi penggelap di hari kiamat. Akan penghalang dari kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah sediakan untuk umat yang layak mendapatkannya. Ittaqud dzulma, fa inna dzulma dzulumat. Karena kezaliman merupakan dzulumat. Apa dzulumat? Kegelapan, kesesatan, kesusahan, kepayahan, kerugian yaumal qiyamah, di hari kiamat. Waliyadzubillah. Insya Allah salah satu pencegah virus corona ini yang paling ampuh yaitu menjauhi diri dari kezaliman. Insya Allah apabila ya, virus corona ini diambil hikmah dan pelajarannya oleh setiap umat manusia, sehingga umat manusia menjauhi dirinya dan keluarganya dari kemaksiatan, insya Allah virus corona akan segera diangkat dan akan segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pencegah yang paling terkuat. Ya, pencegah yang paling terkuat untuk virus corona bukan meliburkan sekolah, bukan, ya, bukan membubarkan apalagi katanya majelis-majelis taklim mau dipersulit juga, bukan itu. Ya, senjata yang paling terkuat yaitu memberikan arahan kepada umat manusia untuk selalu berbuat taat kepada Allah, menjauhi dari kezaliman. Insya Allah apabila manusia banyak yang berbuat taat dan banyak yang menjauhi kezaliman di muka bumi ini, insya Allah virus corona akan segera dihilangkan oleh Allah. Amin.